Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatih Nur Muiz dengan NIM 248101014, mahasiswa Winsi Bersyah Nurjati Cirebon, jurusan PAI kelas A semester 3. Di sini saya akan memenuhi tugas UTS mata kuliah Sejarah Peradaban Islam Modern yang diampuh oleh Bapak dosen Pak Ahmad Musyafa LCMA, yang mana pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan secara singkat tentang kemajuan intelektual dan reformasi Islam di Mesir. Pada akhir abad ke-18 hingga awal abad ke-19, dunia Islam mengalami kemunduran dalam berbagai bidang seperti politik, ekonomi, pendidikan, dan ilmu pengetahuan. Negara Mesir yang saat itu di bawah kekuasaan Turki Utsmani dan kemudian dipengaruhi oleh kolonialisme Barat, menjadi saksi dari ketimpangan besar antara kemajuan Barat dan stagnasi dunia Islam. Invasi Napoleon ke Mesir pada tahun 1798 membuka mata umat Islam bahwa Barat telah unggul dalam teknologi, ilmu pengetahuan, dan organisasi sosial. Sejak saat itulah muncul kesadaran baru di kalangan cendekiawan Mesir bahwa Islam perlu melakukan pembaruan agar bisa menghadapi tantangan zaman. Setelah melewati fase kemunduran tersebut, datanglah seorang perwira keturunan Albania, yang mana beliau awalnya datang bersama pasukan Ottoman untuk melawan Prancis. Setelah Prancis hengkang, ia berhasil mengalahkan Mamluk dan mendapat dukungan rakyat Mesir serta ulama Al-Azhar. Nah, pada tahun 1805 lah ia diangkat menjadi gubernur Mesir atau wali di bawah Sultan Utsmani. Tapi dalam prakteknya ia memerintah secara mandiri. Siapa ia? Yaitu Muhammad Ali, atau yang kita kenal sebagai Ali Pasha. Nah, dari sinilah dimulai era modernisasi negara Mesir yang membuka jalan bagi kebangkitan intelektual dan reformasi Islam di abad ke-19. Dimulai dari Muhammad Ali Pasha. Ia memainkan peran besar dalam membuka pintu kebangkitan negara Mesir. Ia melaksanakan reformasi besar-besaran di dalam beberapa bidang. Yang pertama, bidang pendidikan, yaitu mendirikan sekolah teknik, kedokteran, dan militer, serta mengirim pelajar ke Eropa. Kemudian yang kedua, dalam bidang ekonomi dan industri. Ia membangun pabrik tekstil, percetakan, dan pertanian modern. Dan yang ketiga, dalam bidang militer dan administrasi, yang mana beliau membentuk tentara nasional dan sistem pemerintahan yang lebih efisien. Setelah masa Muhammad Ali, muncul tiga tokoh besar yang membentuk arus utama reformasi Islam intelektual di negara Mesir. Yang pertama, Jamaluddin Al-Afghani. Ia seorang pemikir dan aktivis politik yang menyerukan pan-Islamisme, yaitu persatuan seluruh umat Islam melawan kolonialisme Barat. Al-Afghani menentang taklid dan menekankan pentingnya ijtihad, akal, dan kesadaran politik umat. Ia percaya bahwa kemunduran Islam bukan karena ajaran Islamnya, tetapi karena umat meninggalkan semangat berpikir dan berilmu. Di antara pemikiran utamanya, Islam tidak bertentangan dengan ilmu pengetahuan dan kemajuan. Justru Islamlah yang mendorongnya. Tokoh yang kedua ada Muhammad Abduh, yang mana ia merupakan murid dari tokoh yang pertama, yaitu Jamaluddin Al-Afghani. Ia memimpin reformasi pendidikan di Al-Azhar dan menjabat sebagai mufti Mesir. Ia menolak taklid buta dan mengajak umat Islam kembali menggunakan akal dan ijtihad dalam memahami teks agama. Ia juga menekankan pentingnya menafsirkan Al-Quran secara kontekstual agar Islam tetap relevan dengan zaman modern. Di antara pemikiran utamanya, Islam adalah agama rasional dan universal. Semua hukum harus diarahkan untuk mewujudkan keadilan dan kemaslahatan manusia. Selanjutnya, tokoh yang ketiga ada Rashid Ridho, yang mana ia juga merupakan murid sekaligus penerus tokoh yang kedua, yaitu Muhammad Abduh. Melalui majalah Al-Manar, ia menyebarkan gagasan reformasi ke seluruh dunia Islam, termasuk ke Asia Tenggara. Ia menggabungkan pemikiran rasionalitas Muhammad Abduh dengan semangat politik Jamaluddin Al-Afghani. Ia juga menekankan kembali kepada Al-Quran dan Sunnah dengan semangat tajdid. Selain itu, dia juga berperan mengkritik kebijakan kolonial dan menyerukan pembentukan pemerintahan Islam yang adil. Di antara pemikiran utamanya, yaitu kebangkitan Islam hanya bisa dicapai jika umat kembali kepada sumber ajaran yang murni. Tapi
dengan pemahaman yang sesuai dengan tuntutan zaman. Selanjutnya, dampak kebangkitan intelektual dan reformasi Islam. Jadi, kebangkitan intelektual dan reformasi Islam ini berdampak kepada beberapa bidang. Yang pertama, dalam bidang pendidikan. Reformasi Islam ini berdampak karena sistem Al-Azhar diperbarui, yaitu muncul kurikulum yang menggabungkan ilmu agama dan sains contohnya. Kemudian selanjutnya berdampak ke bidang sosial, yaitu lahirnya kesadaran baru tentang keadilan, kemiskinan, dan tanggung jawab sosial umat Islam. Selanjutnya berdampak ke bidang politik, yaitu muncul gagasan nasionalisme Islam dan perjuangan melawan kolonialisme. Selanjutnya berdampak ke bidang keagamaan, yaitu terbukanya pemikiran Islam modern yang menolak fanatisme mazhab dan mengedepankan nilai universal Islam. Jadi kesimpulannya, kebangkitan intelektual dan reformasi Islam di Mesir bukan sekadar gerakan keagamaan, tetapi juga gerakan peradaban. Dimulai dari Jamaluddin Al-Afghani, Muhammad Abduh, hingga Rashid Ridho, lahirlah semangat-semangat baru, yaitu Islam yang berpikir, berilmu, dan berkeadilan. Dari Mesir, sinar pembaruan itu menyebar ke seluruh dunia Islam, menandai lahirnya babak baru dalam sejarah peradaban Islam modern. Mungkin sekian penjelasan tentang reformasi Islam dan juga kebangkitan intelektual di negara Mesir dari saya. Semoga ada manfaat. Ditutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.